رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الله. والحب ذو العصف آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan atas lantunan tilawatul Qur'annya oleh Muhammad Hudal Habibi. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga, yakni sambutan dan pengenalan pengurus, yang kali ini akan disampaikan oleh koordinator tilawah divisi tilawah Al-Mizan angkatan periode 2020, yaitu saudara Yarfa'illah Hadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Di sini lagi hujan bang ya. Gimana? Jelas? Jelas Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore yang berbahagia ini
kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara talk show Diklat Divisi Tilawah dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Yad Faila Adi, selaku koordinator Divisi Tilawah periode 2020-2021, yang mana pengurus Divisi Tilawah untuk tahun ini berjumlah 6 orang. Oke, asal saya dari Sumatera Barat, Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Nah, berikut saya akan memperkenalkan seluruh jabatan pengurus Divisi Tilawah. Dimulai yang pertama dari Ibu Bendahara. Monggo, Mbak Nurdiana, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman anggota baru, selamat datang di UKM JTH Al-Mizan, selamat berproses dan semoga selalu istiqomah ya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Nurdiana Arofah, saya dari Divisi Tilawah 2019. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Asal saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pada pengurusan ini saya menjabat sebagai bendahara. Terima kasih. Monggo, Pak. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Nurdiana. Selanjutnya nih Sekretaris Divisi Tilawah, monggo Mbak Putri bisa memperkenalkan diri. Gimana Pak? Lanjutin. Lanjut. Oke, perkenalan. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya suara berisik karena memang lagi jalan ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, asal dari Jambi, Sumatera. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, menjabat sebagai sekretaris. Masya Allah. Oke, makasih banyak ya Mbak Putri. Selanjutnya nih Pak Pengkaderan, monggo Nuril. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nuril Fatihah, biasa dipanggil Nuril, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Asal saya dari Bima, NTB. Ya, sekian dari saya. Dari Bima ya. Ya, di Divisi Tilawah selaku sebagai Pengkaderan 2. Oke, selanjutnya nih pengkaderan yang kedua, monggo Saudara Jimmy yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya kuliah di UIN, jurusannya Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Semesternya semester 5, asal saya dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih. Sama-sama. Dan yang terakhir ini pengurus di bagian jaringan. Monggo Mas Herdiansah. Oke, terima kasih Pak Koor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Sebelumnya kemarin sih udah perkenalan ya, mungkin udah kenal ya, tapi nggak apa-apa. Udah perkenalan lagi biar lebih kenal lagi ya. Ya, perkenalkan, nama saya Herdiansah. Asal saya dari Kalimantan Utara. Kemudian jurusan saya dari jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Kemudian di dalam kepengurusan di Divisi Tilawah ini, saya menjabat sebagai jaringan Divisi Tilawah.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ya, buat sama-sama. Mas Herdi. Jadi beginilah struktur kepengurusan divisi tilawah UKM Al-Mizan. Ya, semoga kedepannya bisa untuk merangkul adik-adik semua. Amin. Begitu, Mas Moderator, perkenalan dari pengurus kami. Baik, terima kasih atas sambutan dan juga pengenalan jajaran pengurus untuk divisi tilawah periode ini. Mempersingkat waktu untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti, yakni talk show. Namun sebelum itu akan saya perkenalkan terlebih dahulu, akan memandu acara talk show nantinya, yakni moderator kita. Nama lengkap Jimmy Lukita, tempat tanggal lahir Padang 21 Oktober 1999, alamat Sleman, Yogyakarta. Pekerjaan mahasiswa, riwayat pendidikan formal, TKI 17 Padang, SDN 21 Padang, MTS Tawalib Putra Padang Panjang, MAPK Kota Baru Padang Panjang, dan sekarang menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian riwayat pelatihan tilawah, pernah di TPA Masjid Al-Ikhlas Sai Bengek Padang, PTQ Masjid Zuama Padang Panjang, PTQ Masjid Nurul Hikmah Padang Panjang, TCMTQN tingkat Provinsi Sumatera Barat 2015 di Tanah Datar cabang MFQ yang membidangi bagian tilawah dan lagu. Kemudian TCMTQN tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 di Padang Panjang cabang MFQ dengan cabang yang sama, dan sekarang menjadi pengurus di Divisi Tilawah UKM Jamiatul Qurra wal Hufaz Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian mengenai prestasi yang pernah diraih, dihitung dari November 2019, kalau dari dulu kayaknya banyak sekali. Dihitung dari November 2019 sampai November 2020, Saudara Jimmy pernah menjuarai yang pertama juara 3 MFQN di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juara 2 MSQN di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, kemudian juara 2 MTQ Milad ke-30 TPA An-Nur Yogyakarta. Pengalaman organisasi, yang pertama koordinator divisi kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2018-2019, pengkaderan 1 divisi tilawah UKM JKH Al-Mizan 2019-2020, koordinator divisi pameran komunitas Bingkai UIN Jogja 2019-2020, koordinator bidang fotografi Al-Fat IAT UIN Sunan Kalijaga 2019-2020, koordinator divisi jaringan komunikasi dan media Imami UIN Sunan Kalijaga 2019-2020, dan yang terakhir ketua jaringan alumni MAN MAPK Kota Baru Yogyakarta 2020-2021. Jadi track record beliau entah prestasi dan pengalaman organisasi tidak diragukan lagi. Moto, working hard and be grateful, then the incredible thing will happen. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan saya serahkan langsung sepenuhnya dengan hormat kepada moderator kita, Saudara Jimmy Lukita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih dulu buat Mas Farhan yang udah mempersilahkan saya memandu kegiatan talk show Al-Mizan 2020 yang berlangsung pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah dengan keadaan seperti ini, dengan cuaca yang seperti ini, kita masih bisa melaksanakan suatu kegiatan inti, mungkin salah satu yang inti dari rangkaian Diklat Al-Mizan pada tahun ini. Oke. Jadi pertama saya mengucapkan selamat datang dulu buat teman-teman yang sudah bergabung bersama Divisi Tilawah UKM JKH Al-Mizan. Yang saya hormati Ketua Umum Al-Mizan, kemudian beserta jajarannya, kemudian pengurus tilawah beserta jajaran, dan yang saya banggakan di sini ada dua narasumber hebat kita. Pertama ada Ustazah Hajah Siti Badiatul Firdaus, SPDI, kemudian ada Ustazah Nida Ma'rufah, SOS.
yang alhamdulillah pada sore hari ini juga sudah bergabung di dalam room meeting kita. Jadi nanti kita bakal berbincang banyak tentang ketilawahan dan keorganisasian atau sebagainya bersama dua ustazah hebat ini. Mungkin sekian aja kali ya perkenalan singkat saya tadi sudah. Jadi nanti gini aja sistem kita, teman-teman boleh nanyain apapun dari sekarang di kolom komentar. Nanti saya juga minta tolong sama Ibu Sekretaris atau yang mewakili buat nyatat pertanyaannya biar nanti kita nggak ngimpun pertanyaan lagi seperti itu. Boleh say hey juga di kolom komentar biar nggak garing-garing amat gitu ya. Sekarang saya pertama mau cek sound dulu sama Ustazah Firdaus. Assalamualaikum Ustazah Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Alhamdulillah jelas Ustazah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Ustazah Nida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah selamat sore. Sehat-sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustazah saya mau izin mau membacakan kurikulum vitae-nya dulu. Pertama ada Ustazah Hajah Siti Badiatul Firdaus, SPDI. Nama lengkap Hajah Siti Badiatul Firdaus, SPDI. Tempat tanggal lahir Kebumen 22 Juni 1984. Kemudian alamat di Gunung Muji, Kelurahan Bumirejo, RT 2, RW 4, Kecamatan Kebumen. Statusnya alhamdulillah sudah menikah. Pekerjaan sekarang sebagai guru SMP VIP Al-Huda dari 2009 sampai sekarang. Kemudian ada penyuluh honorer dari 2009 sampai 2016. Kemudian ada penyuluh non-PNS 2017 sampai sekarang. Kemudian guru ngaji tilawah dari tahun 2000 sampai sekarang. Wah, lama banget nih Ustazah, udah 20 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian riwayat pendidikannya SDN 1 Tanggulangin dari 92 sampai 97 itu. Kemudian SMPN 1 Klirong, lanjut lagi SMPN 1 Kebumen, kemudian SMA N2 Kebumen, habis itu lanjut S2 di STAI NU Kebumen. Setelah itu melanjutkan studi S1 di IIKI Jakarta. Alhamdulillah selesai pada tahun 2008. Sedangkan riwayat pendidikan non-formalnya, pertama di Ponpes Al-Huda Jetis, Kutosari Kebumen. Habis itu lanjut ketika kuliah di pesantren IIKI Jakarta. Sedangkan riwayat pelatihan tilawah dari Ustazah Firdaus, dimulai dari tahun 93. Jadi dari SD Ustazah udah belajar tilawah nih. Bersama Ibu Hajah Najati, Qori'ah Nasional asal Aceh. Dan kemudian ada Kiai Haji Wahid Mahfud. Setelah itu lanjut lagi pelatihan khusus tilawah kafilah Jateng menjelang MTQ Nasional di Pondok Cabe Jakarta. Dibimbing langsung oleh Ustadz Adli Ansari Nasution. Habis itu lanjut di Semarang pada tahun 97 dengan Ustadz Asiri, guru besar tilawah IIKI atau PT IKI Jakarta. Kemudian pada tahun 99 lanjut Pondok Pesantren Baitul Qura Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ibu Hajah Maria Ulfa. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2002 juga lanjut pelatihan lagi bersama guru Ustazah Siti Zainatun. Kemudian ada Kiai Haji Mustafa almarhum. Kemudian ada Ustadz Muhammad Zain almarhum. Kemudian Kiai Haji Ali Jakarta. Lanjut lagi Kiai Haji Mursyid, Kiai Haji Nur Fakih, Fanani, dan guru lain yang tidak tertulis. Banyak sekali gurunya. Kemudian prestasi yang diraih sama Ustazah Firdaus. Pertama, terbaik 2 tilawah Taman Kanak-Kanak TK Kebumen. Kemudian terbaik 1 tilawah SD Provinsi Jateng. Habis itu terbaik 1 Fasi Nasional. Kemudian terbaik 1 STQ tahun 99 di Jakarta. Kemudian delegasi PT IIKI Jakarta Haflah di Malaysia. Habis itu juga sebagai terbaik 3 PTQ RRI di Kendari 2012. Setelah itu dilanjut dengan terbaik 1 PTQ RRI Nasional di Ternate tahun 2013 dan mendapat kesempatan sebagai pembaca Al-Quran di Istana Negara.
pada tahun yang sama. Setelah itu dilanjut dengan Harapan 2 Tilawah Dewasa pada STQ Nasional 2013 di Bangka Belitung. Ini sebahagian aja ya Ustazah, masih banyak yang belum tertulis. Lanjut pengalaman organisasi. Pertama pengurus IMADA Ponpes Al-Huda 2003 sampai 2005 maaf. Habis itu pengurus JKH Kabupaten Kebumen. Setelah itu pengurus MGMP PAI SMP Kabupaten Kebumen. Setelah itu pengurus JM KIH Kecamatan Kebumen. Nah, nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan terkait biodata dari Ustazah Firdaus, boleh langsung aja ya Ustazah ya. Siap. Terima kasih. Selanjutnya, saya juga mau bacain kurikulum vitae dari Ustazah Nida Ma'rufah. Pertama, nama lengkap Nida Ma'rufah Esos. Share screen-nya boleh di itu ya, Mbak Tika. Nama lengkap Ustazah Nida Ma'rufah Esos. Tempat tanggal lahir Wonosobo 6 Oktober 1995. Habis itu alamat di Dusun Kemiri Rejo, RT 2 RW 1 Desa Danupayan, Bulu Temanggung. Habis itu status sebagai mahasiswa, pekerjaan juga sebagai mahasiswa. Riwayat pendidikan formal SDN 1 Jampiroso Temanggung, SMPN 2 Temanggung, SMAN 1 Temanggung. Setelah itu melanjutkan S1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian sekarang juga sedang menempuh S2 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Riwayat pelatihan tilawahnya, pertama ada Jamiatul Qurra Temanggung, kemudian ada UKM JKH Al-Mizan. Setelah itu yang keempat ada prestasi yang diraih. Pertama, terbaik 2 cabang merotal pada Festival Anak Salih Indonesia atau FASI Nasional di Jakarta pada tahun 2006. Wah, ini tadi sama nih prestasinya sama Ustazah Firdaus, tapi beda cabang. Beda tahun juga. Yeah. Yang kedua, ada terbaik 1 cabang tilawah SMA Putri pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tahun 2012. Setelah itu terbaik 3 cabang Syarhil Quran pada Festival Seni Quran UIN Syarif Hidayatullah tingkat nasional pada tahun 2015. Setelah itu juga sebagai terbaik 2 cabang Qiraat Sab'ah pada MTQ Umum tingkat Provinsi DIY pada tahun 2016. Setelah itu, delegasi cabang Syarhil Quran pada Pekan Ilmiah dan Olahraga Nasional atau Pionir ya, di Banda Aceh pada tahun 2016. Kemudian delegasi cabang Tilawatil Quran pada IPP BMM Sejawa di Purwokerto pada tahun 2018. Setelah itu, sebagai terbaik 1 cabang Tilawatil Quran pada Pekan Tilawah Al-Quran Radio Republik Indonesia atau PTQ RRI DIY. Nah, juga sebagai delegasi dari Yogyakarta untuk PTQ RRI Nasional di Mataram pada tahun 2019 kemarin. Setelah itu sebagai terbaik 3 Murotal Online Nasional oleh PPTQ Al-Mumtaz Banten 2020. Pengalaman organisasi yang pertama kru Sunan Kalijaga TV, Suka TV, kru Sunan Suka TV tahun 2014 sampai 2016. Setelah itu anggota divisi tilawah UKM JKH Al-Mizan. Setelah itu menjadi sekretaris divisi tilawah UKM JKH Al-Mizan. Lanjut, tidak berhenti di sana, melanjutkan sebagai PH UKM JKH Al-Mizan pada tahun 2016 sampai 2017. Moto dari Ustazah Nida, jadilah orang yang bermanfaat, maka hidupmu akan bahagia. Jadi, buat teman-teman semua, buat kita semua harus menjadi orang yang bermanfaat, agar kemudian hidup kita menjadi lebih bahagia di kemudian hari. Baik, mungkin untuk kurikulum vitae nanti teman-teman bisa ditanyain di kolom komentar. Akan kita tanyakan kembali jika nanti masih berkesempatan untuk menanyakan terkait biodata dari Ustazah Firdaus maupun Ustazah Nida. Ustazah apa masih nyambung nih Ustazah Nida, Ustazah Firdaus masih connect ya? Alhamdulillah. Ya. Kita lanjut ya. Jadi kita santai aja ngobrol santai Ustazah ya. Iya. Kalau ada yang nggak jelas mungkin dari saya sendiri sebagai moderator bisa ditanyakan kembali gitu. Iya. Atau teman-teman nanti yang mau bertanya, kita udah instruksikan dari awal, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah jika masih ada waktu nanti kita bakal tanyain ke Ustazahnya. Kita bakal nanya-nanya sama Ustazah Firdaus dulu.
Ustazah, Iya. dulu Ustazah itu pertama kali belajar tilawah kapan? Kemudian berapa lama sih proses Ustazah dalam belajar tilawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para qari'ah dari JKH Al-Mizan yang dirahmati Allah. Sahabat saya, Ustazah Nida, ya Allah. Dulu masih imut-imut, sekarang masih imut-imut juga ya. Alhamdulillah, siang hari ini, sore hari ini bisa dipertemukan lagi di acara talkshow tilawah JKH Al-Mizan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar sampai akhir. Amin. Ya. Kapan pertama kali saya belajar tilawah? 6. Saya mulai belajar itu semenjak kelas usia 5 tahun. Ya. Kebetulan waktu itu ada KKN dari IN, dari UMNU, dari Kebumen, kemudian di desa. Saya disuruh, kebetulan ngajar di TPQ, saya diajarin beberapa saat, kok katanya ada bakat, ada suara yang bagus gitu. Akhirnya saya disuruh tampil. Setelah itu baru ketahuan sama ibu. Kebetulan ibu juga sedikit-sedikit bisa tilawah juga. Akhirnya dilanjutkan latihan sama ibu sampai waktu itu mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten untuk cabang tilawah TK, Taman Kanak-Kanak, tahun 91. Untuk berapa lamanya? Ya, sampai sekarang saya masih belajar ya, masih belajar terus karena tidak ada batasan waktu untuk saya, artinya tidak ada batasan kita untuk belajar tilawah. Jadi sampai kapanpun saya sampai sekarang pun insya Allah dengan teman-teman termasuk di sini insya Allah sedang dalam rangka belajar. Begitu. Iya. Bener banget Ustazah, belajar tilawah itu nggak ada habisnya, makin tahun makin berkembang, lagunya makin berkembang, variasinya makin banyak ya Ustazah ya? Betul, karena semakin kita belajar, semakin banyak kekurangan yang kita ketahui, sehingga ketika ditanyain berapa lama prosesnya ya, sampai akhir hayat. Itu ya. Insya Allah sampai akhir hayat. Iya, insya Allah. Nah, insya Allah. Selanjutnya Ustazah. Selama Ustazah belajar, kira-kira dari guru-guru yang kita sebutkan tadi, kan sudah banyak tuh guru-guru Ustazah yang sudah disebutin tadi, luar biasa banyaknya. Kira-kira sama siapa Ustazah, sama Ustadz atau Ustazah siapa Ustazah belajar yang paling berkesan, kemudian kesan itu kenapa, dan kemudian metode tilawah apa yang kemudian Ustazah sukai dari cara mengajarnya mereka? Ya. Baik. Semua guru itu memiliki metode dan cara sendiri-sendiri. Bagi saya semuanya istimewa, ya. Memang saya yang paling lama belajar itu selain dengan ibu, dengan kemudian dengan Pak Sun Haji. Kebetulan waktu itu saya dengan Pak Sun Haji ini jaraknya cukup jauh. Pak Sun Haji ini dan ibu, Bu Umidah namanya. Beliau, Pak Sun Haji ini Qori nasional dulu di Kalimantan. Kebetulan Kebumen itu termasuk salah satu kabupaten yang memiliki banyak qori nasional ya. Alhamdulillah. Kalau saya hitung mungkin ada sekitar 5 ya. Jadi para guru-guru besar kami di Kebumen, beliau sudah berpengalaman di tingkat nasional. Pada waktu itu saya belajar pertama kali, kata guru saya lupa karena saya waktu itu masih kelas 1 SD. Saya diajarin semalam itu selesai 1 makro katanya, ya. Dan saya diantar ke guru oleh ibu orang tua saya, ibu dan bapak saya itu naik sepeda selama 2 jam. Ya, karena nggak punya motor, jadi harus naik sepeda selama 2 jam sampai ke rumah guru itu ya. Jauh itu banget. Pertama ya. Kemudian yang kedua saya mulai kelas 2 SD, saya diantarkan ke guru Bu Najati, Bu Hajah Najati. Saya kelas 2, teman-teman saya besar-besar semuanya. Saya karena jauh rumahnya, jadi saya nginep sendiri. Ya, alhamdulillah, mungkin berkah nginepnya itu, kalau teman-teman yang lain pulang, saya nginep sendiri. Jadi kalau pagi sebelum saya pulang, guru saya masak sambil nyimak saya setiap harinya. Ya,
Ya, itu sampai kurang lebih 6 tahun ya. Jadi saya disimak sendiri saya selain setiap malam minggu, saya malam minggu ngaji, nanti setelah subuh saya juga masih ditambahin privat lagi, dan saya punya apa namanya ya, yang belum bisa saya terapkan sampai sekarang itu, saya setiap ngaji itu pagi mesti suruh makan. Nah, disuruh makan, kalau belum makan nggak boleh pulang. Kemudian Iya, saya iya. pulang dikasih oleh-oleh sama ustazah saya. Terus setiap hari yang Masya Allah luar biasa, beliau nggak cuma ngasih saya ilmu, tapi juga bekal yang lain yang mudah-mudahan bisa saya tiru nanti untuk anak-anak saya gitu. Kemudian Iya. untuk yang lain, dengan Ibu Maria Ulfah ya, saya waktu itu kelas 4 setelah Munajati, saya kelas 3 pertama kali masuk nasional, saya diantar ibu saya, karena ibu saya waktu itu hamil besar, saya dititipkan ke Bu Hajah Zainatun ya. Jadi usia kelas 4 SD saya sudah mulai ditinggal untuk berlatih sendiri ketika menjelang MTQ nasional di Pekanbaru Riau waktu itu. Waktu itu dipertemukan dengan Ustadz Adli Azhari Nasution di Jakarta. Ini kesempatan yang mungkin emas untuk saya, karena pada saat kelas 5, kelas 6 saya pulang pergi sering diantar atau utusan dari LPTQ Jawa Tengah untuk latihan di pondok pesantren beliau di Jakarta, yang mana di sana kumpul banyak provinsi, ada Sumatera Selatan, ada Jawa Barat, ada Jambi ya, dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman yang dulu satu listing mereka semuanya istiqomah dan sukses semuanya. Alhamdulillah. Ya. Jadi berkesan, masing-masing guru banyak kesannya Ustazah ya. Betul ya. Baik, terima kasih Ustazah. Saya mau lanjut dulu ke Ustazah Nida. Ya. Halo Ustazah Nida. Ya Mas Jimmy. Nah, Ustazah dengan pertanyaan yang sama, saya juga mau nanya ini sama Ustazah. Ustazah Nida sendiri kira-kira dari kapan mulai belajar tilawah, kemudian gurunya siapa aja, belajarnya berapa lama gitu. Terus kesan belajar tilawah itu apa aja sih dari Mbak Nida sendiri atau dari Ustazah Nida? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya sejak kapan belajar tilawah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan saya seorang ayah yang juga merupakan seorang qori. Jadi otomatis anak-anaknya diajarkan tilawah sama beliau sedari kecil. Nah, namun demikian hingga saat ini juga saya masih belajar Mas Jimmy dan teman-teman sekalian. Kalau untuk berapa lamanya, saya pribadi belajar tilawah itu lama ya, karena belajar tilawah itu harus telaten dan nggak bisa secara instan seperti itu. Guru saya, terutama ayah saya ya, yang mengajarkan saya tilawah dari kecil. Selain itu juga ada guru yang lain di Temanggung juga yang berkesan bagi saya, yaitu Ustadz Humaydi, yang beliau ini juga merupakan anggota dari UKM JKH Al-Mizan dulunya. Wah, alhamdulillah. Kalau teman-teman belum tahu ya. Iya, seperti itu. Apalagi Mas Jimmy ya? Iya. Kemudian kesan belajar tilawah sama Ustazah sendiri itu apa sih sama Ustazah Nida gitu? Apa yang membuat Ustazah Nida sampai sekarang itu masih betah, masih setia untuk mempelajari tilawah? Kan kadang ada orang yang baru belajar bayati aja udah, wah, gua udah nggak bisa nih, aku udah nggak bisa nih, udah nyerah nih gitu. Apa sih yang membuat Ustazah itu masih bertahan sampai saat ini? Kalau belajar dari ayah saya sendiri, setiap kali mengajarkan tilawah ke saya itu, ayah saya tuh nggak pernah memaksakan pada saya untuk bisa bisa persis, bisa seperti ayah saya gitu. Jadi saya tuh dibiarkan berkembang sendiri, mencari sendiri, dan monggo berlatih sendiri bagaimana caranya untuk menjadi seorang qori'ah yang baik gitu. Kalau untuk motivasi sendiri, tilawah itu bagi saya adalah sebuah ladang dakwah ya. Jadi karena menyampaikan Al-Quran itu adalah bagian dari dakwah, seperti itu.
Alhamdulillah. Jadi ustazah-ustazah kita ini udah dari kecil sekali belajar tilawahnya sampai sekarang udah jadi kori-kori nasional, bahkan juara-juara nasional. Mungkin itu berbanding terbalik dengan saya pribadi, malah dulu sangat lambat belajar tilawah, baru bisa baca Al-Qur'an aja kelas 3, kelas 4 SD, tapi sekarang bertilawah menjadi hobi yang mungkin sangat susah buat dijauhi ya, suka aja dengerin orang berirama gitu ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Nah, buat Ustazah Firdaus, kira-kira apa sih motivasi Ustazah dalam bertilawah? Kemudian apa tantangan selama Ustazah belajar tilawah gitu? Kesusahannya di mana aja? Ada nggak sih waktu yang membuat Ustazah itu jenuh buat belajar tilawah? Tantangannya? Ya. Alhamdulillah, karena mungkin lingkungan saya kebetulan saya lahir di desa gitu ya, lahir di desa sehingga di mana di daerah itu tidak banyak hiburan ya, tidak banyak hiburan yang bisa kami tonton, dan kebetulan ibu saya itu termasuk orang yang sangat protek ya. Jadi dulu waktu kecil ketika saya kebetulan lima bersaudara. Kalau saya, kata ibu saya dari kecil nurut anaknya. Jadi nggak pernah bangkang gitu. Tapi kalau adik-adik kadang suka suruh latihan, suka bangkang gitu. Ketika ada tontonan, ibu saya suka bilang gini, nggak boleh nonton, nanti masuk neraka gitu katanya. Jadi memang sejak kecil, keluarga terutama ibu sangat protek sekali terhadap kami, sehingga mungkin itu sudah mendarah daging ke kami untuk tidak melihat yang lain. Yang akhirnya kami yang satu-satunya hiburan itu ya tilawah itu. Sampai hampir setiap tahun itu tidak pernah absen untuk mengikuti MTQ sejak kelas 3 SD, kelas 4 SD ya, kelas 4 SD di tingkat nasional. Oleh karena itu kan kalau di tingkat nasional itu latihannya bertahap ya. Jadi tidak akhir tahun ujuk-ujuk langsung naik ke nasional, tapi mungkin hampir 3 bulan dari kabupaten, provinsi, kemudian mau ke nasional di TC lagi ya, di TC sampai 6-7 kali, sehingga tidak ada kesempatan saya untuk lengah ya. Itu terjadi sejak usia kelas 4 SD ya sampai sekarang. Makanya gimana ya, karena mungkin sudah terbentuk seperti itu, akhirnya mau nggak mau saya menikmati sekali, dan alhamdulillah saya juga punya suami yang qori sehingga mendukung saya untuk terus berlatih. Kan sudah sehingga belajarnya dengan anak-anak itu yang membuat saya bahagia. Jadi tidak ada kata jenuh untuk saya berlatih tilawah. Alhamdulillah. Tuh, jadi teman-teman yang jenuh nanti jangan main game online mulu, tapi bertilawah terus, dengerin tilawah di YouTube dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Ustazah. Kita lanjut ke Ustazah Nida. Nah, Ustazah, kira-kira menurut Ustazah Nida, apa sih tantangan selama Ustazah belajar tilawah, kemudian bertilawah, kemudian suka duka dalam bertilawah itu bagaimana dari sisi Ustazah Nida sendiri? Oke, baik Mas, ini akan saya jawab. Biasanya untuk tilawah sendiri itu tidak semua orang memiliki passion di situ, ya enggak? Iya, benar banget Ustazah. Jadi kitanya yang harus pintar-pintar menempatkan diri di mana lingkungan yang tepat yang bisa mendukung bagaimana agar kita itu bisa tetap terus latihan seperti itu. Kalau sudah menempuh studi S1, S2 atau bekerja, itu biasanya waktunya akan terkuras di situ. Jadi nanti untuk latihan agak kesulitan seperti itu. Jadi tapi tetap tergantung kepada kita bagaimana kita mencari lingkungan yang mendukung dengan apa yang
Baik. Jadi mungkin teman-teman semua, kesimpulan yang kita dapat dari dua ustazah ini terkait suka duka dalam bertilawah. Kalau Ustazah Firdaus tadi karena udah hobi dari kecil gitu, karena udah dibiasakan. Apalagi sebenarnya kalau Ustazah Firdaus sendiri didukung sama lomba-lomba tingkat nasional, itu lebih menyenangkan lagi. Kalau teman-teman nyoba nanti pasti makin hobi bertilawah, jadi semangat terus bertilawah. Nah, kalau Ustazah Nida mungkin kendalanya karena kuliah ya Ustazah ya. Jadi sarannya gini di sini, gimana cara kita sebagai mahasiswi semua buat manage waktu kita, gimana kuliah kita nggak tinggal, tapi tilawah kita juga tetap eksis gitu. Gitu ya Ustazah ya? Iya, betul sekali. Oke, siap. Kita bakal kembali lagi bersama Ustazah Firdaus. Nah, Ustazah, setelah kita baca CV Ustazah tadi, Ustazah banyak sekali memenangkan kejuaraan-kejuaraan MTQ, STQ, dan lain-lain sebagainya yang bersangkut pautan dengan tilawah gitu. Kira-kira proses latihan Ustazah selama seleksi nasional, kemudian lomba-lomba nasional itu, apa sih tips dan triknya gitu? Kenapa Ustazah bisa banyak banget nih prestasinya di tilawah gitu? Mungkin teman-teman di sini ada kali ya yang mau ikut lomba terus tapi ada aja halangannya atau nggak dapat berita gitu. Tapi kalau Ustazah di sini kita lihat kan dari tahun ke tahun ada aja terus prestasinya. Itu tips and triknya gimana tuh Ustazah? Iya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena sejak kecil saya dipertemukan dengan guru-guru, termasuk saya masuk di pondok pesantren juga. Kiai saya itu qori nasional juga. Jadi saya masuk kelas 2 SMP itu di pondok pesantren. Saya sering disuruh sama Pak Kiai untuk tasheh ya. Meskipun notabene pondoknya bukan pondok tilawah, pondok kitab. Karena beliaunya basicnya qori nasional, jadi sangat paham sekali kebutuhan qori-qori'ah, kemudian bagaimana santrinya untuk bisa berprestasi sehingga tidak dihalang-halangi ketika mau mengadakan pelatihan, mau TC. Dan yang pertama, saya tinggal di pesantren yang bukan pesantren tilawah artinya. Jadi tidak ada teman saya untuk belajar. Saya harus mengatur jadwal saya sendiri, saya harus keluar sekolah di sekolah yang sama-sama dengan temannya, sekolah negeri maksudnya. Saya harus pandai-pandai mengatur waktu. Ketika sebelum berangkat teman-temannya mungkin sudah lagi ngobrol, saya harus lari pagi di loteng atas ya sendiri. Kemudian tapi saya jauh lebih diuntungkan dengan banyak kesempatan saya oleh para LPTK Jawa Tengah terutama, banyak mengirimkan para pesertanya untuk di TC ya. Jadi TC itu sangat membantu sekali saya dalam proses tilawah sejak kecil. Seperti itu. Memang kalau dulu waktu masih SD saya sering disuruh sama orang tua mengelilingi desa ya. Kebetulan desa saya depannya sawah, jadi mengelilingi sawah. Dan itu ibu saya itu tidak hanya menyuruh tapi juga menemani saya ya. Kebetulan dulu waktu kecil itu di rumah ada anak-anak ngaji, ada teman-teman yang ngaji, mereka tinggal nginep di rumah, jadi mereka sama-sama sama saya lari mengelilingi sawah supaya nafasnya panjang. Jadi saya masuk ke pesantren itu ya alhamdulillah sudah istilahnya sudah ada bekal mungkin 50% lah. Seperti itu. Iya begitu. Ya mungkin relate banget ya Ustazah ya sama keadaan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita saat ini. Itu sendiri saya juga berpengalaman seperti itu Ustazah gitu. Ketika izin TC, ketika izin pelatihan pasti ada aja guru yang nggak ngebolehin gitu. Pasti ada aja yang nggak mendukung gitu. Jadi hal tersebut kadang yang menjadi kendala kita buat bisa mencari tahu informasi-informasi terkait lomba atau bekerja sama dengan koneksi lainnya. Nah, jadi buat teman-teman di sini semua, tadi saran yang bagus. Pertama, perbanyak relasi teman-teman, banyak berguru kepada orang-orang hebat, kemudian cari informasi-informasi terkait lomba, nanti teman-teman bisa aja diajukan dan lain-lain sebagainya gitu, agar kemudian juga bisa berprestasi seperti Ustazah Firdaus dan Ustazah Nida. Oke, Ustazah, terima kasih. Kemudian
lanjut ke Ustazah Nida. Sebagai salah satu pengajar di divisi tilawah, Ustazah sangat sering atau bisa dibilang salah satu ikon divisi tilawah yang juga sering sekali menjuarai atau mengikuti lomba-lomba baik itu regional, nasional gitu ya. Kira-kira rahasianya apa tuh Ustazah? Apa nggak ada saingankah di Al-Mizan atau gimana tuh menurut Ustazah gitu? Kenapa Ustazah sangat berprestasi? Ya Allah, saya tuh mau jawab kayak senyum-senyum dulu gitu, Mas. Sampai saat ini juga saya masih belajar untuk istiqomah juga. Adapun bagaimana agar kita itu bisa menjuarai suatu perlombaan, itu kalau meminjam istilah dari Ustadz kita, Ustadz Tantan, yaitu tipsnya ya latihan, seperti itu. Jadi mau kita sebagus apapun skill kita, tapi kalau kita nggak pernah latihan juga nanti nggak terasa juga gitu. Jadi tips yang paling utama, meskipun banyak tips-tips yang lain, tapi yang paling utama itu tetaplah latihan. Gitu. Bener banget. Jadi kalau nggak latihan, skillnya nggak terasa, gimana orang mau ngajak kita pergi lomba gitu ya Ustazah ya? Iya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin latihan, perbanyak skill, kemudian simpanan lagunya diperbanyak lagi biar teman-teman nanti juga tampil terkemuka dan bisa aja dipanggil-panggil orang untuk mengikuti kejuaraan seperti itu. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya kita balik lagi ke Ustazah Firdaus. Iya. Nah, Ustazah, sebenarnya nih ya Ustazah ya gitu, di era elektronik sekarang gitu kan banyak sekali yang bakal kita bisa lakukan gitu, kayak main komputer atau memperdalami gadget dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya penting nggak sih untuk ngembangin skill tilawah ini gitu? Padahal kan kita di kuliah udah punya fokus studi masing-masing. Kayak misalnya Ustazah Nida tadi, dia kuliahnya di bidang penyiaran, bukan fokus ke tilawah kali ya, atau saya gitu juga mungkin bersangkutan tapi tidak banyak gitu Ustazah. Sebenarnya seberapa penting sih mengembangkan skill tilawah ini? Ya, seberapa penting ya? Karena tilawah itu yang kita bacakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali ya. Dan Al-Quran itu tidak memandang bulu ya. Jadi mau dibaca kapan saja luas, kemudian mau diajarkan kepada siapapun luas. Seperti contoh Profesor Dr. Said Agil ya, beliau seorang profesor, seorang doktor, tapi beliau masih mau mengajarkan ke anak-anak Al-Quran. Karena apa? Karena ya jiwanya Al-Quran ya, karena Al-Quran itu pantas untuk siapa saja ya, dengan anak-anak ya luas, dengan orang dewasa luas, dengan ibu-ibu luas, di kematian luas, di pengantinan juga luas. Jadi saya kira untuk tilawah ini khususnya dalam hal membaca ya, kalau sudah dengan bersenandung dengan qori ini, khusus bagi qori-qoriah yang memang berniat untuk menjadi qoriah, itu jangan setengah-setengah ya. Kalau mau jadi qoriah ya jangan setengah-setengah ya. Latihan yang rutin, jangan ragu nanti saya mau jadi apa kalau belajar tilawah ya. Insya Allah kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, rezekinya akan ngalir sendiri ya. Dan saya sudah membuktikan, alhamdulillah, saya lahir dari keluarga petani, tapi kami sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi umroh ya. Bahkan saya tidak untuk pamer, tapi ini untuk penyemangat. Motivasi. Ya, berkat Al-Quran saya diberikan kesempatan pergi umroh 3 kali. Ya. Alhamdulillah. Itu kalau dihitung secara materi tidak akan mungkin bisa terjadi, tapi alhamdulillah Allah memberikan karunia yang luar biasa, wasilah Al-Quran. Jadi para mahasiswa yang belajar Al-Quran, belajar tilawah, mau apapun profesinya, teruskan latihannya ya. Dan sekarang apalagi di era yang seperti ini, Al-Quran, karena belajar Al-Quran itu kan intinya untuk memperbaiki akhlak ya. Ketika tidak ada yang belajar Al-Quran, mereka sudah di mindset untuk mungkin
mengutamakan yang lain, maka akhlaknya bisa jadi tidak terkontrol. Jadi sangat penting sekali untuk tetap belajar tilawah, mau apapun profesinya, mau apapun pekerjaannya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian Ustazah, kira-kira lingkungan di sekitar kita itu juga bakal mempengaruhi nggak sih Ustazah untuk kita mengembangkan skill tilawah kita? Lingkungan itu 200% mempengaruhi. Lingkungan 200. Iya. Jadi sangat besar Ya, itu saya. sangat besar sekali karena kalau saya sendiri yang sudah terjun ke lapangan barangkali ya, ada anak-anak yang bakat tapi orang tuanya tidak mendukung karena pembentukan korea itu kan sejak kecil ya. Sejak Iya. kecil ada yang anaknya bakat tapi orang tuanya nggak peduli, dia nggak akan bakal sukses ya. Tapi ada yang jadi kesuksesan itu ketika anak bakat orang tua mendukung, nah itu yang jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali dalam kesuksesan kita, terutama dalam hal tilawah dan meraih prestasi. Jadi tadi kalau dari 2 pertanyaan tadi, yang pertama, apapun jurusan teman-teman, apapun basic teman-teman, asal teman-teman mau dari teknik komputer kah, atau dari saintek kah, dari soskum kah, dari mana saja, kalau seandainya teman-teman memang merasa punya skill bertilawah, ya harus dikembangkan gitu. Jadi kembangkan terus-menerus, karena Al-Quran itu tidak ada batasan, oh ini untuk anak tafsir aja, oh ini buat anak tilawah aja, nggak seperti itu, tapi buat kita semua gitu. Karena Al-Quran di sini sebagai petunjuk bagi kita, khususnya kita-kita yang muslim ini ya. Kemudian, apakah lingkungan mempengaruhi? Tentu saja lingkungan mempengaruhi. Jika seandainya teman-teman ada di tempat orang-orang yang suka bertilawah nih, seperti teman-teman dengan bergabung di Al-Mizan, otomatis nanti juga akan mempengaruhi skill dari tilawahnya teman-teman sendiri, seperti itu. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya kita balik ke Ustazah Nida. Halo Ustazah, masih bagus ya Ustazah ya? Masih connect ya? Masih. Alhamdulillah. Nih, Ustazah Nida sudah bergabung di Al-Mizan, alhamdulillah sejak 2014. Apakah lingkungan di Al-Mizan itu mempengaruhi perkembangan skill Ustazah Nida? Kalau ditanya mempengaruhi atau tidak, sangat-sangat mempengaruhi ya. Karena bisa dibilang sebelum masuk Al-Mizan itu, ya istilahnya saya masih ikut-ikutan orang tua gitu ya. Tapi setelah masuk di Al-Mizan, lalu saya melihat ternyata banyak ya teman-teman yang sefrekuensi, yang sama-sama menyukai tilawah gitu. Nah, bermula dari lingkungan teman-teman yang sama-sama menyukai tilawah, itu kemudian menimbulkan motivasi yang sangat tinggi buat saya pribadi. Sehingga saya ketika masuk di Al-Mizan, khususnya di divisi tilawah, jadi semakin termotivasi dan alhamdulillah selalu rajin untuk ikut latihan. Dan berproses selama kurang lebih 5 tahun ya dulu itu ya. Iya. Nah, dan alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman Al-Mizan untuk menjadi delegasi di beberapa kali perlombaan dan alhamdulillah bisa mendapatkan kejuaraan seperti itu. Jadi intinya sangat-sangat membantu sekali masuk di Al-Mizan itu. Jadi teman-teman semua, jadi Ustazah Nida ini udah bergabung di Al-Mizan dari 2014 sampai sekarang Ustazah Nida masih saja tetap bersedia untuk mendampingin kita di Al-Mizan. Jadi di Mizan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan tilawahnya Ustazah Nida sendiri. Nah, lanjut nih Ustazah. Kegiatan apa aja sih di divisi tilawah Al-Mizan yang kira-kira mampu mengembangkan skill Ustazah? Oke, yang pertama dan yang paling utama itu jelas latihan rutin ya. Ya. Apalagi latihan rutin itu 1 minggu 3 kali waktunya. Jadi waktu itu benar-benar saya manfaatkan waktunya. Karena sore, jadi perkuliahan sudah selesai, jadi saya gunakan untuk aktif di Al-Mizan, khususnya untuk latihan rutin. Kemudian selain itu juga ada haflah tilawah ya. Haflah tilawah tujuannya kan untuk mengevaluasi kemampuan dari anggota-anggota. Nah, dari situ nanti juga bisa dilihat
sudah seberapa jauh sih kemampuan yang dimiliki oleh anggota. Kemudian ada, kalau dulu tuh ada latihan, ada olahraga dan olah vokal. Tapi semakin kesini kayaknya belum ada lagi. Nggak tahu kalau kedepannya akan seperti apa. Nah itu juga sangat-sangat membantu ya. Selain latihan di masjid atau di ruangan, juga kita juga belajar di outdoor seperti itu. Benar banget. Gitu kali ya Ustazah ya. Mungkin kalau yang menjadi alasan sekarang karena kita sekarang nggak berada dalam kondisi offline, jadi kegiatan itu insya Allah jika seandainya teman-teman secepatnya balik ke Jogja, kita bakal coba sama-sama untuk latihan di luar dari ruangan juga insya Allah. Jadi dari yang udah dipaparkan Ustazah Nida tadi, sebenarnya kegiatan kita yang ada pada saat zamannya Ustazah Nida sama sekarang itu nggak jauh berbeda, tetap ada latihan rutin, kemudian ada haflah tilawah, kemudian ya banyak pengembangan skill lainnya di dalam divisi tilawah. Dan juga selain kita belajar tilawah, di sini kita juga tentunya pasti belajar gimana kita berorganisasi, berkoneksi, atau berrelasi dengan banyak orang seperti itu. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya balik lagi sama Ustazah Firdaus. Nah, Ustazah, bagaimana cara latihan tilawah yang efektif yang pernah Ustazah lakukan? Baik itu menguasai lagu, cara mengatur nafas, kemudian cara menjaga ketahanan nafas kita nih Ustazah biar nggak banyak terjadinya tanafus dan teman-temannya. Iya. Metode dalam belajar tilawah yang saya dapatkan dari guru saya, yang pertama adalah dengan metode simai, yaitu mendengarkan. Dan sampai sekarang untuk pemula metode simai ini masih menjadi metode yang dominan ya. Jadi metode simai ini guru membacakan, kemudian para qori-qori'ah ini menirukan. Ya, itu saja. Kuncinya mau menirukan gitu saja. Dan saya dulu mau bersuara. Mau bersuara harus. Saya dulu waktu kelas TK juara itu saya belum bisa membaca. Jadi saya hafalan ya. Karena lain dengan Mbak Nida karena beliau bapaknya sudah mahir ya ketika Mbak Nida lahir, sehingga bacaannya sudah dari kecil sekali. Saya tahu Mbak Nida ini kecil sekali, bacaannya sudah bagus sekali ya. Tapi lain kecilnya saya. Jadi kecil saya itu saya mulai bisa membaca itu mungkin kelas 1, kelas 2-an ya. Jadi kelas TK waktu juara kabupaten saya masih hafalan. Saya belum bisa baca Al-Qur'an. Yang saya ingat waktu itu dulu pertama kali ya karena hanya menirukan dan guru saya juga bukan juara karena ibu ya. Dulu ibu itu belum pernah ikut MTQ. Jadi pertama kali lomba dengan nada rosh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun masih dapat juara 2 coba ya. Karena ya itu metode simai. Kemudian yang kedua setelah saya berguru dengan Bu Hajah Najati, guru yang ketiga ya, setelah saya berguru dengan Ibu Hajah Son Haji, yang satu malam saya dikasih 1 makro katanya, kan metode simai juga. Dan waktu dulu nggak ada HP, nggak ada rekaman ya, jadi benar-benar hanya otak saja yang menyimpan ya. Saya beli alat perekam itu ya hanya mau lomba saja. Untuk latihan ketika sudah dapat makro, direkam untuk mendengarkan ya. Selain itu ketika latihan ya hanya mendengarkan saja. Tidak pernah bawa HP, tidak pernah bawa rekaman. Saya punya HP itu ketika kuliah ya. Kuliah semester 6 saya baru punya HP ya. Karena di pondok kebetulan tidak boleh bawa HP, jadi saya nggak punya HP. Nah, kemudian yang kedua metode tausyih. Jadi metode tausyih ini saya dapatkan sudah sejak kelas 3 SD. Kebetulan saya lengkap dari nama lagunya, kemudian iramanya, makom-makomnya. Saya belajar dengan Ibu Hajah Najati. Alhamdulillah saya kuliah di IIKI, bertemu dengan pengarangnya langsung Ibu Hajah Maria Ulfah yang sudah sejak kelas 2 SD saya diajarkan dengan guru saya, alhamdulillah. Kemudian untuk nafas, nafas panjang,
Yang pertama, kondisi harus fit ya, harus sehat. Yang kedua dengan latihan. Kalau saya dulu setiap pagi ibu saya pasti mendampingi saya untuk berlatih, dan sampai sekarang alhamdulillah ibu saya setiap pagi walaupun hanya 1 ayat 2 ayat masih bertilawah dengan usia beliau yang tidak muda lagi, hampir 60 tahun, masih rutin untuk bertilawah setiap harinya walaupun hanya 1 ayat. Jadi latihan rutin itu sangat membantu sekali untuk latihan pernafasan ya. Di samping tahan nafas ya, misalnya seperti ini. Tahan sampai 1 menit ya. Kemudian itu tanpa suara, bisa juga dengan suara atau irama misalnya. Misalnya seperti itu ya. Luar biasa. Terus latihan, tapi yang terpenting adalah olahraga. Karena apa? Karena pengalaman saya dulu kelas 6 SD ketika saya juara FASI itu hampir setengah tahun itu saya olahraga rutin. Kalau sekarang sudah jarang. Karena kesibukan ya. Kemudian tahun 2012, 2013 pada saat saya juara 1 di PTQ RRI, itu juga hampir kebetulan rumah dekat alun-alun ya. Itu hampir seminggu bisa 4 atau 5 kali muterin alun-alun seminggu ya, 3 kali sekali putaran itu ya, 3 kali putaran satu harinya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap pernafasan kita. Di samping memang harus latihan yang kontinu ya, dan latihan paling bagus itu ya habis subuh, habis maghrib ya, habis subuh lah. Saya dulu setiap habis subuh ya insya Allah latihan ya. Dan kalau di pondok dulu latihannya pakai bantal ya, karena malu dengan teman-temannya ya. Jadi tutupan bantal sambil bunyi kenceng gitu. Untuk yang lainnya, ya yang latihan rutin saja, latihan rutin dan lari ya. Kemudian jamu juga ya, supaya sehat. Jamu ya. Jamunya kalau dulu saya telur mentah ya. Telur mentah sama madu sama jeruk. Nah, itu ya mungkin lain-lain ya. Masing-masing qari'ah punya istilahnya apa ya, sugesti masing-masing. Kalau saya karena di kampung itu adanya telur kampung, jadi jamunya telur kampung ya. Seperti itu, dan madu ya. Yang jelas latihan rutin ya untuk mendapatkan nafas yang panjang, kemudian suara yang lantang. Kalau dari guru-guru saya itu, untuk suara lantang itu usahakan latihan setelah bangun tidur ya, habis subuh itu. Kalau dari Ustadz Darwin sendiri, tidak hanya bangun tidur setelah subuh, tapi bangun tidur kapan saja setelah bangun tidur, terus bengok ya, terus kenceng, latihan kenceng. Nanti mungkin bisa dicoba oleh teman-teman ya, Mbak Nida ya. Dan para qari'ah seperti Ustadz Muammar, Ustadz Said Agil itu, mereka selain beliau sekarang usianya hampir 70 ya, mungkin sudah lebih, nafasnya masih panjang. Beliau adalah para atlet ya. Kalau Ustadz Muammar kan atlet badminton, kalau Ustadz Said Agil saya pernah mendengar langsung dari beliau katanya atlet lari. Jadi dulu beliau juara lari. Jadi setiap jam 2 sampai jam 4:30 setiap harinya lari kurang lebih 40 kilo katanya setiap hari. Waduh. Makanya sampai sekarang itu masih panjang nafasnya. Dan itu terbukti dengan teman-teman qari yang sekarang nafasnya masih panjang. Dulu ketika latihan itu mereka nggak pernah naik motor, nggak pernah naik sepeda, tapi jalan kaki ya. Jalan kaki, dan Ustadz Muammar pun juga begitu. Ketika undangan dulu waktu remaja katanya, ketika undangan ngaji, karena nggak ada sepeda dan rumah beliau di gunung itu, datang ke tempat pengajian itu dalam jangka yang kurang lebih 4-5 jam itu jalan kaki. Kemudian pulangnya jalan kaki juga dengan dibebani itu ayam, karena dulu kan nggak ada amplop, jadi dikasihnya ayam ya. Ayam, kambing gitu ya saya. Ya, jadi olahraga itu sangat penting untuk panjang napas. Jadi kalau sekarang saya kira kadang kalau nggak ada motor mending nggak usah berangkat ya. Jadi ya ikhtiarnya memang lain ya. Qari zaman dahulu
benar-benar niat sekali untuk apa yang mereka inginkan seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nih dari Ustazah Firdaus tadi, nanti di Al-Mizan kita juga bakal ada namanya olah vokal, kemudian ada simai. Ya. Nah, rajin-rajin simai, hadir terus latihan rutinnya, Ya, kemudian harus, dengarkan ya. berbagai lagu gitu ya Ustazah ya. Harus Nah, itu. agar nafas sama lagunya terjaga, bertambah terus keilmuannya seperti itu. Terima kasih Ustazah. Lanjut ke Ustazah Nida. Nah, Ustazah, kami dengar di divisi tilawah itu juga ada semacam olah vokal seperti yang Ustazah sampaikan tadi, yang offline tadi, yang di luar ruangan. Nah, itu ngapain aja sih Ustazah? Olah vokal ya. Kalau dulu Ya. tuh olah vokal satu paket dengan olahraga juga olahraga. Ya istilahnya olahraga itu sebagai pemanasan gitulah Mas Jimmy. Wow. Kalau dulu itu, jadi kita datang nih, nanti pemanasan dulu, terus karena waktu itu tempatnya di Panggung Demokrasi yang sekarang jadi kampus Febi ya. Nah dulu itu ada lahan untuk kita jogging seperti itu. Nah jadi kita nyampe sana itu pemanasan, kemudian langsung dilanjut dengan lari, jogging bareng-bareng gitu. Kemudian setelah itu latihan olah vokal yang biasanya dibimbing oleh senior-senior kita seperti Mas Ana, Mas Tantan. Kalau dulu ada koordinator tilawah namanya Mas Musli. Nah dulu itu metode yang digunakan untuk latihan olah vokal adalah syair Abu Nawas. Jadi karena mungkin dari syair Abu Nawas itu berawal dari nada yang rendah ke nada yang tinggi. Jadi semua dari nada rendah dan tinggi di situ ada semua gitu. Jadi olah vokal yang digunakan kita menggunakan itu. Gitu. Luar biasa. Jadi olah vokal itu kurang lebih pemanasan ya Ustazah sebelum latihan rutin. Iya. Jadi teman-teman, kita sekarang ini berdoa banyak-banyak agar kita perkuliahannya kemudian hari bisa offline, kita bisa juga ngelakuin apa itu olah vokal. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke. Sekarang karena tadi Ustazah udah nunjukin gimana cara nguasain lagu, kemudian gimana manjangin nafas, menjaga pertahanan nafas, kita mau minta sedikit nih dari Ustazah Nida dan Ustazah Firdaus. Mungkin Ustazah Nida dulu. Bawain salah satu lagu favoritnya. Tapi teman-teman jangan sampai ngantuk ya. Tadi ada yang bilang ngantuk tuh pas Ustazah Firdaus tadi itu baca Quran. Wah, jadi ngantuk kan parah. Jangan dong. Saking merdunya tadi. Iya, bener banget. Boleh dong Ustazah Nida dibawain salah satu lagu favoritnya. Apa ya? Oke deh. Dari ketujuh lagu itu saya paling suka lagu Nahawan Mas Jimmy dan teman-teman. Masya Allah. Saya coba ya. Boleh banget. Inna Allah kana alaikum raqiba. Allah, Masya Allah. Allahumma. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabalul khabitha bil thayyib. Allah. Wala amwalam ila amwalikum.
Allah, Masya Allah, bagus sekali. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Ustazah. Nah, kita juga mau dengar Ustazah Firdaus bawain salah satu lagu favoritnya selama belajar tilawah. Silakan Ustazah. Ya. Saya kira untuk favorit semuanya, kalau nahawan senang semua ya, Ustazah Nida ya. Iya, rata-rata. Iya. Apalagi kalau tartil, saya rasa udah bisa semua deh. Udah tahu tartil nahawan. Ya, saya juga termasuk salah satu penggemar lagu nahawan ya. Baca apa nih Mbak Nida? Saya coba membawakan lagu nahawan ya. Selain Rosh ya, karena memang Rosh ini walaupun tidak wajib, tapi seolah-olah kalau belum membawakan itu rasanya gimana gitu ya Tante ya? Ada yang kurang. Kayaknya. Ya, belum sah kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Masya Allah. Allahu Akbar. Bagus sekali Ustazah. Irama nahawannya. Wasyamsi wa duhaha. Allah. Terus ya. Wal qamari idza talaha. Allah. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was Allah. Takbir. Allah. Allah. Kelas. Kurang lengkap Ustazah, zinjirannya belum tuh, tambah masih kurang satu lagi ya Ustaz marahannya. Diteruskan sama Ustaz Jimmy. Waduh, jangan. Terima kasih Ustazah. Aduh, terima kasih banyak. Tadi suara Ustazahnya bagus-bagus sekali tuh teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti rajin-rajin belajar, hasilnya juga mungkin bisa seperti dua Ustazah kita yang luar biasa ini. Contoh tuh Ustazah Firdaus saja mulai belajarnya dari Ros. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah. Baik, kita balik lagi ke pertanyaan. Buat Ustazah Firdaus. Ustazah, kira-kira buat kita mahasiswa belajar tilawah mulai dari hari ini, apakah suatu hal yang terlambat atau tidak? Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Karena apa? Ketika mahasiswa itu kan artinya suaranya sudah matang ya. Sehingga suara itu tidak akan mengalami banyak perubahan. Insya Allah ketika istiqomah, walaupun dimulai dari usia mahasiswa, insya Allah kalau sungguh-sungguh bisa sukses ya. Dan contohnya banyak, termasuk suami saya pun juga sama. Suami saya itu dulu mulai kelas 3 SMA, kemudian memperdalam kuliah ketika di Jogja dengan Ustadz Herfan, dengan Ustadz Nur ya, M. Nur. Dan alhamdulillah bisa sampai ke nasional juga. Itu mulai dari SMA.
Dulu waktu kecil belum dapat hidayah katanya. Ya, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kalau mungkin untuk meraih prestasi mungkin karena ada batasan waktu ya, mungkin agak tidak sebanyak yang dimulai sejak kecil, tapi insya Allah banyak manfaatnya. Termasuk ibu saya. Ibu saya belajar itu sudah punya anak 3 tahun. Usianya sudah sekitar 24 tahun. Ibu saya nggak menjadi juara, tapi alhamdulillah anak-anaknya ya karena kecintaan orang tua terhadap Al-Quran, jadi ini mungkin berkahnya ya insya Allah. Jadi teman-teman semuanya yang dari mahasiswa ini baru mulai belajar, ayo terus semangat, insya Allah banyak sekali manfaatnya. Kalaupun panjenengan nanti tidak meraih juara, insya Allah anak turunannya yang nanti akan meraih prestasi dan cinta dengan Al-Quran. Intinya kan kita cinta dengan Al-Quran. Benar banget. Terima kasih Ustazah. Jadi nggak ada kata terlambat buat belajar tilawah. Yang penting kita ada kemauan, ada niat, pasti ada jalannya. Seperti itu. Kemudian untuk Ustazah Nida. Ustazah, kira-kira di era pandemi saat sekarang ini, gimana cara kita belajar tilawah? Nah, kalau kata Ustazah Firdaus tadi, beliau memperbanyak simai dengan para guru, kemudian rajin bertemu dengan guru. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa, Ustazah gitu, karena dengan kondisi kita yang sangat berjauhan, ada yang di Sumatera, kemudian ada yang di Irian, Papua, dan sebagainya gitu. Itu gimana cara latihan, Ustazah? Buat Ustazah Nida. Dulu dengan sekarang itu kan sudah berbeda zaman ya. Teknologi juga udah semakin banyak. Artinya meskipun sekarang kita sedang dilanda pandemi, tetap menyurutkan niat tetap terus belajar. Dan alhamdulillah dengan adanya media-media virtual seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan yang lainnya, kita pun masih, insya Allah masih tetap bisa belajar. Dan yang lebih lebih memudahkan mungkin WhatsApp ya, karena bisa secara interaktif meskipun tidak bisa bertatap muka langsung. Iya, jadi pandemi itu tidak menjadi penghalang untuk tetap belajar. Baik, Ustazah. Jadi teman-teman semua, pandemi nggak menjadi halangan buat kita terus belajar tilawah. Kita bisa simai melalui telepon, kemudian ada WhatsApp video call, ada WhatsApp call, kemudian ada VN. Jadi banyak sekali, jangan karena offline menurunkan semangat kita buat bertilawah seperti itu. Baik, mungkin buat pertanyaan talk show-nya sampai di sini. Terima kasih banyak buat Ustazah Firdaus, Ustazah Nida. Jawabannya sangat-sangat memberi kita hikmah yang kemudian hari bisa membantu kita dalam mengembangkan skill kita dalam bertilawah. Semoga kita nantinya yang sekarang masih pemula juga bisa seperti dua ustazah kita ini, Ustazah Nida, Ustazah Firdaus, bisa menjadi juara-juara di regional Yogyakarta, nasional Indonesia, maupun nanti sampai internasional, mudah-mudahan. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita bakal ada gestarnya 1 orang. Beliau juga nanti bakal ikut mewakili salah satu delegasi dari Jawa Tengah untuk MTQ Nasional 2020 ini yang akan diadakan di Padang, Sumatera Barat, yaitu Saudara Umar Izul Haq. Kita minta untuk membawakan 2 lagu favoritnya. Silakan kepada Kakak Umar Izul Haq, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Badiatul Firdaus, Ustazah Nida Ma'rufah, dan para pengurus JKH Al-Mizan dan teman-teman yang saya banggakan. Di
sini saya cuma sekedar latihan bersama. Dan saya masih belum menguasai lah istilahnya. Oke, untuk kali ini saya akan membawakan Nahwan juga, karena itu juga kesukaan saya. Mau 1000 kali saya nggak bosan. Masya Allah. Favorit banyak orang. Kemudian 2 lagu ya, Mas? Ya, Eh, silakan Mas Izul Haq. Oke, Nahwan sama apa ya? Sika aja. Mantap. Oke, bentar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah. Mana pertanyaannya? كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
Allah. Allah, katakan nur. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Umar. Allah. Semoga nanti di MTQ Nasional di kampung saya tuh ya bisa menjadi yang terbaik. Amin, 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 amin. amin, amin. Baik. Oke. Kita lanjut ke sesi question and answer. Sebentar. Ustazah, ini kita punya 3 pertanyaan. Pertama, buat Ustazah Firdaus dulu. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Lia, izin bertanya. Apakah modal utama untuk menjadi seorang qori atau qori'ah yang baik? Ya, Mbak Lia ya. Ya, Ustazah. Baik, langsung dijawab. Iya, Ustazah, silakan. Ya. Untuk menjadi Mbak Lia ya, untuk menjadi seorang qori yang baik, modalnya yang pertama harus ada niat dulu ya. Niat. Karena apa? Karena ketika kita sudah niat, insya Allah ada jalan ya. Yang kedua, bisa membaca Al-Quran ya, bisa membaca Al-Quran. Kemudian kalaupun belum fasyih ya, itu proses ya, karena banyak seorang qori'ah itu tidak serta-merta bisa mereka mendapatkan kejuaraan itu dengan waktu yang singkat, tapi butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya. Benar banget. Jadi yang pertama setelah niat bisa baca Al-Quran, yang kedua memiliki nafas yang panjang ya, memiliki nafas yang panjang karena itu akan menjadi penyempurnaan kita, menjadi sempurnanya kita dalam bertilawah. Karena ketika kita tidak memiliki nafas yang panjang, maka bacaan kita bisa banyak salahnya karena tanafus ya, sehingga bisa menimbulkan dosa ya. Kemudian yang ketiga suara, kemudian nafas, niat, ikhtiar ya, ikhtiar. Ketika kita sudah niat harus dibarengi dengan ikhtiar ya. Ketika saya sejak awal saya tertarik dengan Al-Mizan, senang banget lihat teman-teman tampil bagus ya, tapi cuman senang-senang tok, nggak mau mencoba ya, itu tidak akan bisa berhasil ya. Jadi ikhtiarnya ya dengan berlatih, dengan bersuara. Apapun hasilnya mungkin sepertinya jelek ya, tapi insya Allah, apalagi notabene mahasiswa ini dianggap oleh masyarakat itu derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain. Apalagi di UIN yang notabene agama, pasti masyarakat menganggap bahwa mereka jauh lebih pandai. Jadi sebisa mungkin, walaupun mungkin di kampus nggak begitu bagus, tapi insya Allah di masyarakatnya paling bagus ya. Ya begitu ya Mbak Lia. Jadi modelnya punya nafas yang panjang, punya suara harus bagus ya. Suara bagus ini artinya tidak sumbang ya, tidak sumbang ketika membawakan nada-nada dalam bertilawah ya. Kemudian untuk merdu ini memang ada bawaan ya, ada yang dari sejak lahir suaranya sudah merdu, ada juga merdunya ini karena belajar. Jadi kalau Ustazah Mastia dulu katanya sering hampir 5 tahun itu sering bersenandung. Jadi begitu dengan menirukan
qori-qoriah yang banyak trailingnya. Kalau dulu saya ketika masih usia kelas 3, kelas 4 SD, saya lebih banyak mendengarkan Syekh Al-Laitsi. Saya tirukan sedetil-detilnya. Jadi sampai satu makro itu hafal betul. Letak per hurufnya, cengkoknya itu di mana, saya hafalkan betul. Insya Allah dengan kita banyak menirukan atau mendengarkan syekh-syekh itu, nanti secara otomatis zauq itu akan keluar dari diri kita sendiri. Ya, begitu Mbak Lia ya. Nah, jadi modalnya tadi ada niat, kemudian suara yang bagus, kemudian ada nafas yang panjang, setelah itu ikhtiar gitu. Jadi, kalau menurut saya tambahan dari saya pribadi, yang 4 poin ini nggak bakal kita dapat tanpa adanya latihan. Jadi, teman-teman juga mesti latihan yang rajin, biar suaranya bagus, biar nafasnya panjang, biar ikhtiarnya lebih mantap, niatnya juga lebih mantap. Gitu ya, saya. Betul. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua buat Ustazah Nida. Halo Ustazah Nida. Iya Mas Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Samarinda. Syukron Ustazah atas materi yang disampaikan. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi rasa malas yang bermunculan setelah bertahun-tahun latihan, tapi rasanya tidak ada perkembangan gitu. Dan selalu kalah dalam perlombaan. Tipsnya bagaimana Ustazah? Biar bisa melantunkan Al-Quran dengan penuh penghayatan. Kemudian yang terakhir, bagaimana menurut Ustazah jika kita laki-laki belajar dengan Ustazah yang perempuan? Seperti itu. Pertama, bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Yang kedua, bagaimana kita yang laki-laki belajar sama Ustazah yang perempuan? Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Irfan Fadlullah ya. Ini saya juga sambil baca komen-komennya. Untuk menghadapi rasa malas ya. Apalagi ini juga ada embel-embelnya rasa malas yang muncul saat sudah bertahun-tahun belajar, tapi terasa tidak ada perkembangan dan selalu kalah lomba. Nah, menurut saya ini kembali lagi ada niat kita untuk belajar Al-Quran itu seperti apa? Niat kita untuk belajar tilawah itu seperti apa? Kalau niatnya dari awal ingin menang lomba, itu akan berbeda halnya jika niat kita adalah memang murni untuk belajar. Jadi insya Allah ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk belajar, kalau nanti menang lomba yaitu bonus dari Allah gitu Mas Jimmy. Jadi intinya niat yang pertama adalah niat karena Allah, karena ingin belajar seperti itu. Kemudian bagaimana ketika kita belajar tilawah kepada orang yang berbeda jenis kelamin gitu ya. Biasanya yang terjadi adalah perbedaan bisa dikatakan oktav ya. Biasanya kalau rendah di laki-laki itu ketinggian di perempuan seperti itu. Saya rasa itu tidak begitu menjadi masalah ya, karena itu juga bisa diatasi. Ya istilahnya ketika kita belajar di forum dengan seseorang gitu, dengan yang berbeda jenis kelamin, ikut aja dulu, nggak apa-apa. Kita ikuti dulu nadanya beliau seperti apa, serendah apa atau setinggi apa. Nah, nanti setelah kita bisa mengikuti, kita bisa latihan sendiri atau evaluasi sendiri dengan menggunakan nada kita sendiri. Seperti itu. Jadi tidak usah terlalu dipaksakan untuk bisa mengikuti nada yang dicontohkan oleh ustadz-ustadzah tersebut. Gitu. Nah, jadi seperti itu caranya. Mas Irfan dari mana? Mas Irfan tadi mana? Mas Irfan dari Samarinda jauh ya. Oke. Gimana Mas Irfan, udah puas belum? Kalau belum puas, ntar diketik lagi. Mantul, Ustazah katanya jawabannya dari Mas Irfan itu. Oke, kita balik lagi ke Ustazah Firdaus. Assalamualaikum Ustazah. Saya Zidni izin bertanya. Adakah kesulitan yang Ustazah Firdaus atau Ustazah Firdaus lalui selama belajar tilawah gitu?
Ini masih terkait dengan kesulitan Ustazah. Ya. Mungkin lebih dijelaskan aja kali Ustazah ya. Lebih diperkecil jawabannya. Ya. Untuk kesulitan, terus terang, kalau saya sendiri memang karena mungkin suka ya, jadi saya tidak merasa sulit ya. Jadi intinya suka dulu. Ketika kita suka, insya Allah kesulitan itu tidak akan menjadikan kita merasa berat ya, tapi justru itu menjadi tantangan untuk kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tapi tentunya semuanya itu ada batasannya ya. Kalau dulu yang saya merasa kok gini ya, jadi saya dulu di pesantren. Pernah suatu ketika itu saya diundang pelatihan di Semarang. Kalau namanya anak santri kan hampir sama dengan anak kos ya. Artinya bekalnya nggak banyak gitu maksudnya ya. Bekalnya nggak banyak. Waktu itu saya pernah diundang pelatihan di Semarang untuk MTQ, kalau nggak salah tahun 2001 itu, kalau nggak di Kendari ya di Jakarta, saya lupa ya. Saya kehabisan bekal. Jadi saya naik bis sampai Magelang, ternyata karena uangnya pas-pasan, ternyata berhenti bisnya. Saya harus naik shuttle yang harganya 150.000, padahal saya punya uang 50.000. Akhirnya saya mau nggak mau saya harus menginap dulu. Saya menginap di Terminal Secang waktu itu. Kelas 1 SMA, saya pernah punya pengalaman demi saya kekeh untuk sampai ke Semarang belajar tilawah, saya harus menginap sendiri di wartel Terminal Secang. Ya, jadi saya kira itu. Kemudian, tapi itu hanya menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi saya, dan mudah-mudahan untuk qori-qoriah yang lain nggak akan mengalami yang seperti itu ya. Untuk proses belajarnya, tinggal yang paling susah adalah melawan hawa nafsu ya, melawan hawa nafsu, melawan kemalasan itu rintangan yang paling berat ya, apalagi usia-usia remaja. Usia remaja ini apalagi masa puber ya, itu hampir ketika mengikuti MTQ kadang kurang konsentrasi. Jadi fokus itu yang saya kira bisa menjadikan kita untuk meraih kesuksesan. Itu ya. Jadi sebenarnya halangan itu adalah dari diri kita sendiri. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh, insya Allah apapun yang mungkin orang lain rasanya nggak mampu, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk kita seperti itu. Ya. Maaf Mas. Sebenarnya nggak ada halangan kalau dari jawaban Ustazah Firdaus tadi, nggak ada tantangan sebenarnya gitu. Tantangan kita itu cuma kemalasan kita. Jadi nanti kalau seandainya ada jadwal latihan, kemudian ada teman-teman yang ngajak nongkrong, di skip dulu. Maaf ya, saya latihan tilawah. Betul sekali. Hal-hal seperti itu nanti yang bakal bikin teman-teman itu konsisten untuk bertilawah, sehingga skill teman-teman itu makin meningkat. Seperti itu kira-kira kesimpulannya. Kemudian kita ke Ustazah Nida. Yang mana lagi? Baik, ini masuk termen kedua. Yang mana? Assalamualaikum Ustazah. Saya Nisa ingin bertanya. Jadi gini Ustazah, terkadang ada seseorang kalau lagi lomba tilawah itu suka nervous gitu Ustazah. Jadi gimana sih cara ngilangin nervous ketika mau tampil tilawah, mau berlomba, atau kapanpun itu? Ini pun sebenarnya terjadi Ustazah di Al-Mizan sendiri gitu. Ketika kita diminta buat VN di WhatsApp grup, ternyata karena kenervesan tadi nggak jadi buat munculin suara. Jadi kira-kira gimana tuh Ustazah? Oke, baik, saya coba jawab ya. Saya sendiri sampai saat ini, Mas Ini dan teman-teman sering nervous loh. Jadi jangan dikira kalau sudah terus seperti mungkin kalau Ustazah Firdaus dan yang lainnya mungkin sudah tidak sama sekali tidak ada rasa nervous, tapi kalau saya masih ada. Sama Ustazah. Jadi iya. sebenarnya wajar sih.
Wajar Karena- sih ya. kalau nervous itu. Jadi tergantung cara kita aja bagaimana untuk meminimalisir nervous itu. Nah, biasanya kalau orang nervous itu karena dia merasa tidak siap dengan kondisi yang akan dia hadapi. Nah, kalau hubungannya dengan tilawah ya berarti dia tidak siap 100% untuk membawakan tilawah itu. Jadi ya dari awal sudah harus benar-benar dipersiapkan seperti itu. Dan diperbanyak dengan doa, karena doa itu Masya Allah bisa dibilang segalanya lah. Gitu. Kemudian kalau untuk latihan sendiri, PN ya, melalui PN, terus teman-teman banyak yang grogi, nervous, seperti itu. Kembali lagi kepada niat teman-teman sih. Kalau memang teman-teman tekadnya ingin belajar, insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah, dan teman-teman harus optimis dan semangat gitu, harus berani gitu, dan takut. Baik, jadi kalau dari Ustazah Nida tadi, mungkin nggak Ustazah Nida aja, semua kita, dimanapun itu, sampai Ustazah Firdaus sendiri tadi juga seperti itu, nervous itu merupakan hal yang normal. Jadi kalau nggak nervous malah, kita malah bertanya-tanya kenapa dia nggak nervous gitu. Jadi siapapun orangnya pasti sebelum tampil itu nervous. Teman-teman bakal nanya ke siapa aja, pasti nemuin jawaban yang sama. Kalau menurut saya juga seperti itu gitu. Jadi caranya tadi ya perbanyak doa, kemudian dari Ustazah Firdaus tadi ikhtiarnya dikuatkan lagi, gimana kita bisa tampil percaya diri dengan menampilkan tilawah kita yang bagus di hadapan orang banyak, seperti itu ya. Jadi intinya rajin-rajin latihan, perbanyak jam terbang, nanti itu bakal normal aja. Iya, Iya betul. Selanjutnya di termen kedua buat Ustazah Firdaus. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Andi Qadri ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi suara yang semakin berat ketika masa pubertas laki-laki? Nah, ini masa puber, jadi ada perpindahan suara Ustazah. Gimana cara mengatasinya? Iya. Jadi masa pubertas bagi qori itu sunatullah ya. Kalau tidak mengalami nanti jadi dipertanyakan suaranya. Cara mengatasinya ya dengan perbanyak olahraga, kemudian banyak berlatih ya. Justru pada saat kita mengalami pancaroba ini, latihannya yang biasanya 2 kali harus 4 kali ya. Sehingga pada saatnya nanti letak suara sudah mapan, suara itu sudah menemukan tempatnya sebagaimana mestinya ya. Jadi kuncinya hanya satu, latihan yang rutin, olahraga yang lebih banyak. Itu saja ya. Baik Ustazah, jadi latihan rutin terus olahraga yang rutin masih seperti itu. Sebenarnya balik-balik di sana aja teman-teman, gimana cara mengembangin skillnya, jadi perbanyak lagi keilmuannya terkait hal ini. Dan ini perlu diketahui bahwa masa pancaroba itu biasanya untuk qori ini dari usia 13 sampai 23 tahun ya. Sampai 23 tahun. Perlu diketahui kenapa? Karena pengalaman dari guru saya, beliau seorang qori yang pada saat kecil pernah menjuarai tingkat nasional karena tidak ada yang ngasih tahu, sehingga ketika remaja beliau bingung dengan suaranya sendiri, kok dulu suara saya kecil bagus kok jadi hilang begini. Akhirnya stres dan beliau cerita pernah sampai berobat ke RS ya. Itu karena nggak ada yang ngasih tahu. Jadi masa pubertas, masa perubahan suara itu dari usia 13 sampai 23 tahun ya. Yang belum usia 23 tahun tetap semangat karena masih mencari tempat suara yang mapan ya. Berlatih. Insya Allah latihan itu tidak akan membohongi hasil lah. Ya, kalau kita rutin, insya Allah apa yang kita harapkan kita akan capai. Baik Ustazah, jadi walaupun nanti teman-teman di masa pubertas atau pancaroba, yang penting jangan meninggalkan latihan, tetap pede aja, nanti juga bakal berlalu aja sebenarnya ya Ustazah ya. Betul.
Ini buat Ustazah Firdaus lagi. Iya. Ustazah, gimana cara ngeluarin suara perut dan gimana cara mengeluarin suara kita yang tinggi gitu? Misalnya bisanya bayati horor aja gitu. Yang jauh untuk nyampe ke jawabnya gimana Ustazah gitu? Gimana cara ninggiin suara gitu? Ya. Kalau untuk suara perut ini adalah suara yang mana keluar pusatnya itu ada di perut ya. Biasanya suara ini akan cenderung lebih bisa menahan nafas lebih panjang ya. Dan ini kaitannya dengan suara kepala, karena ketika kita bernada suara kepala itu ada di nada-nada yang tinggi. Ketika nada tinggi kok tidak menggunakan suara perut, maka nafas itu akan cenderung lebih boros, cepat habis ya, dan mungkin nggak nyampe ya. Ini ada kaitannya. Caranya dengan mengencangkan perut kita, seperti kita mau hajat gitu ya. Kemudian bersuara dengan posisi perut yang kencang. Itu cara mengeluarkan suara perut ya. Jadi misalnya saya akan mencontohkan suara perut dan suara yang selain perut ya. Ini contoh suara perut. Iya, Ustazah. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Itu contoh, jadi sampai akhir mampu, tapi ketika tidak menggunakan suara perut misalnya. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha. Misalnya itu. Jadi suara itu akan pecah dan tidak mampu untuk maksimal sesuai dengan ketentuannya. Begitu ya, Mas Jimmy ya? Iya, Ustazah. Jadi usahakan untuk melatih suara perut ya, Ustazah ya, biar enggak. Jadi perutnya ketika nada tinggi harus kenceng seperti ketika kita hajat gitu ya. Iya, benar banget, Ustazah. Jadi menjadi kebutuhan bagi seorang qori dan qori'ah untuk menguasainya. Jadi giat belajar. Sebenarnya terima kasih Ustazah. Iya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaannya. Tapi berhubung 15 menit lagi sudah azan maghrib di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan melalui DM Instagramnya Ustazah Firdaus aja, atau DM Ustazah Nida, atau nanti dikumpulkan di grup. Kalau perlu nanti kita tanyakan kepada dua Ustazah handal kita ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Boleh. Jadi buat kesimpulan sore ini, bagaimana kita berlatih itu pertama kumpulin niat kita, yang kedua perbagus suara kita. Caranya gimana ya dengan latihan tadi, kalau nggak latihan suaranya nggak bagus-bagus gitu. Ketiga panjangkan suara kita, panjangkan nafas kita biar nggak ada tanafus dan teman-temannya. Nah yang keempat itu perbanyak ikhtiar. Nah yang kelima harus pede, jangan takut karena nervous itu hal yang normal. Terus semangat terus latihannya, itu terkait tilawah. Kemudian di Al-Mizan, teman-teman jangan sia-siakan waktunya, walaupun saat kuliah, teman-teman juga harus rajin ikut latihan. Kalau tidak, gimana mau pintar bertilawah, latihan rutin aja malas gitu ya. Jadi harus semangat bertilawah, harus semangat berorganisasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Firdaus, kemudian Ustazah Nida. Semoga di lain waktu kita bisa sharing bersama lagi, berbagi ilmu bersama lagi, dan berharap kita semua bisa terus berkembang dalam hal perkembangan skill tilawah kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Baik, terima kasih
sebuah acara yang luar biasa sekali. Saya ucapkan kepada dua narasumber kita dan juga saudara moderator yang telah memandu sampai akhir tadi. Ya, perlu digarisbawahi teman-teman, selama di Al-Mizan nanti selamat berproses. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, kita semua masih belajar. Dan semoga dengan niatan ikhlas kita belajar Al-Quran akan menjadikan pertolongan nanti ketika kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai di penghujung acara, yakni penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup acara talkshow pada sore hari ini, mengingat sudah tarhim menjelang maghrib. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kami juga mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang telah mengikuti sampai tahap ini. Ada satu materi lagi besok yang harus diikuti. Silakan diikuti dengan baik, dan sedikit lagi teman-teman akan benar-benar menjadi anggota besar KM Jamiatul Qura wal Quran Al-Mizan. Baik, dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi kehadiran nanti ditunggu di grup WhatsApp ya teman-teman. Baik, Kak. Dia boleh jelas tenan, subhanallah. Iki ki ngono. Terus. Ngerti kayak ngono ki aja dilakoni.